Dicurigai mata-mata TNI, satu warga sipil tewas ditembak OPM. Seorang warga sipil bernama Boni Bago tewas di perbatasan distrik Sugapa dan distrik Humeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia ditembak oleh kelompok bersenjata di Papua atau UPM pada Sabtu 30 Januari 2021. Aksi penembakan warga tersebut diketahui pukul 16.28 WIT setelah keluarga korban bernama Willem Bago melapor ke Polsek Sugapa. Keluarga melapor terjadi penembakan terhadap Boni Bago oleh OPM di perbatasan distrik Sugapa dan distrik Humeyo. Keluarga telah melakukan pertemuan di Polsek Sugapa dengan keluarga korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal Minggu 31 Januari 2021. Kemudian pukul 17.10 WIT datang seorang pastor bernama Justinus Rahangiar membawa sebuah surat dari OPM pimpinan Undius Kogoya. Surat itu ditujukan kepada aparat keamanan TNI Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya, jelas Kamal, pukul 11.58 WIT bertempat di ruangan Pastoran Kampung Bilogai, distrik Sugapa, telah dilaksanakan pertemuan antara TNI Polri, para tokoh dan keluarga korban. Dari hasil pertemuan tersebut, orang tua korban Gat Bagau meminta agar korban dikuburkan di Kampung Agapa, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan apabila diambil atau dibawa ke distrik Sugapa maupun distrik Humeyo. Kamal menuturkan dari isi surat tersebut korban ditembak oleh OPM pimpinan Undinus Kogoya karena dicurigai sebagai mata-mata aparat TNI Polri. Aparat keamanan TNI Polri masih melakukan penyelidikan terkait dengan laporan penembakan tersebut. Gawat, Jenderal Kopassus TNI nyaris tewas akibat ulah OPM. Sepak terjang kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB Organisasi Papua Merdeka atau OPM membuat teror di tanah Papua. Memang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Seorang perwira tinggi atau Pati TNI Angkatan Darat pernah nyaris tewas akibat ulah biadab anggota kelompok tersebut. Dalam catatan yang dikutip Viva Militer dari buku Kepak Sayap Putri Prajurit dikisahkan bahwa ada seorang jenderal bintang 1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang nyaris gugur akibat pesawat yang ditumpanginya ditembaki anggota OPM. Perwira tinggi yang juga merupakan anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus tidak lain adalah Sarwo Edi Wibowo. Saat itu Sarwo masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI dan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. Bukan perkara mudah bagi Sarwo untuk menjadi pimpinan komando teritorial di Papua yang kala itu masih terdapat hutan belantara yang sangat lebat. Ditunjuk sebagai Pangdam 17 Cendrawasih sejak 2 Juli 1968, Sarwo mengemban tugas berat setahun kemudian. Pasalnya sebagai pimpinan Komando Teritorial Papua, pria kelahiran Purworejo 25 Juli 1925 ini harus menjamin keamanan penentuan pendapat rakyat di Papua. Pada awal Mei 1969, berangkatlah Sarwo ke Enarotali, Kabupaten Painai dengan menggunakan kapal The Havilland Canada DHC-6 Twin Otter yang berukuran kecil. Sarwo terbang ke Enarotali adalah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan PPRA. Sarwo tentu sama sekali tidak mengetahui bahwa ada bahaya tengah mengintainya. Benar saja, saat pesawat milik maskapai Merpati Nusantara Airlines yang ditumpangi Sarwo akan mendarat, tiba-tiba datang tembakan bertubi. Akibat rentetan tembakan, tangki pesawat yang ditumpangi Sarwo bocor.
Pesawat pun oleng dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Nabire akibat berkurangnya bahan bakar secara drastis. Sarwo yang berada di dalam pesawat sempat melihat ke bawah dari jendela pesawat perihal pelaku penembakan. Benar saja dugaannya, ada bendera berlambang bintang kejora yang merupakan lambang kelompok OPM. Beruntung, Sarwo yang merupakan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus berhasil selamat dari maut. Usut punya usut, Sarwo memang sudah menjadi sasaran pembunuhan kelompok OPM. Tidak cuma Sarwo, sang istri Sri Sunarti Hadiah juga jadi target dihabisi nyawanya. Hal itu diketahui dari sebuah dokumen yang disita dari seorang warga negara Belanda yang ditangkap oleh prajurit TNI. Warga negara Belanda itu disinyalir ikut serta dalam gerakan untuk menyabotase Pepera bersama kelompok OPM. Pada akhirnya Pepera pun berlangsung dengan aman dan dengan resmi rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasukan elit Kostrat TNI penembak mati OPM keluar rimba Papua. Ada kabar gembira datang dari Markas Militer Tentara Nasional Indonesia, Desa Mandalawangi, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Badung, Jawa Barat. Pasukan pemukul reaksi cepat TNI Batalion Infanteri Para Rider 330 Tridharma telah keluar dari rimba Papua dan kembali di markas komando. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari FIFA Militer, Senin 25 Januari 2021, pasukan Yonif Para Rider 330 Tridharma kembali ke markas setelah menuntaskan tugas mereka sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Penyangga Mobile RI Papua Nugini. Yonif yang berada di bawah Komando Brigade Infanteri Para Rider 17 Kujang 1 dan Divisi Infanteri 1, Kostrat ini sebelumnya dikerahkan ke wilayah perbatasan RIPNG yang terkenal berbahaya karena menjadi salah satu basis terkuat kelompok separatis OPM Papua, yakni di sekitar wilayah Duga. Yonif Para Rider 330TD diberangkatkan pada Juni 2020. Tugas pokok mereka adalah berbagai atau sebagai Satgas Pamtas Penyangga Mobile terhadap Satgas Pamtas Mobile RIPNG, Yonif Para Rider 305 Tengkorak. Selama berada di wilayah penugasan di Papua, pasukan Yonif Para Rider 330TD sangat ditakuti oleh OPM. Hal itu terbukti dengan keberhasilan Yonif Para Rider 330TD melumpuhkan dan menembak mati 2 anggota OPM diduga. Kedua anggota OPM diketahui anak buah Agyanus Kogoya tewas dalam sebuah operasi penyergapan. Ketika itu, kedua anggota OPM sedang melakukan transaksi senjata di distrik Kenyaam. Peristiwa itu terjadi pada 18 Juli 2020. Yonif Para Rider 330TD bukan batalion biasa. Mereka merupakan pasukan infanteri lintas udara yang telah banyak makan asam garam di medan operasi peperangan. Yonif ini pernah dilibatkan penumpasan pemberontak seperti DI, TII, Mestaan, PKI, dan juga GAM.